Salam bagi kita semua. Selamat Hari Paskah. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita melalui saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Di dalam nama Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkau pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi.
Tuhan yang diambil dari Rom 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkau sumber pengasih dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang dikerapkan untuk hari ini yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan ayat 7. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Akan mendengarkan warga jemaat pada minggu ini. Kabegema piting namasa dohot nanay si pamasauta di mingguta sa mingguon. Di Minggu tanggal 12 April 2020. Piting Parjolo, Guarne Minggu, Paskah Parjolo, Parningotan Ari Haheheo ni Tuhan Yesus. Dohot topik, kuaso ni Haheheo ni Yesus. Di bahasa Indonesia, kuasa kebangkitan Yesus. Napaduangon piting namaragam, ujahan namima sian angkara mamilima nomor 2. Pasca Paduangon. Di hari Senin
alani tapatupa do parmingguon di bagas tabe songon minggu nasoma tapatupa ma pukul 8:30 wib. Nah paduangon sumbur-sumbur Toktong ma kaingot lamo pasahaton pilihan bulanan dohot janji iman nagebe si pakeo ni buria di akka si patukaon di tunga-tunga ni buriata namanigo marhite na tapatupa pertanyaan dohot parmingguon di bagas tabe sika ni pertanyaan wek dohot parmingguon di gereja alani Toktong mahita ingot lamo pasahaton pelean di kebaktian na tapatupa di bagas tabe. Ina titing na maragam. Titing pahipengon. Tajahama dispensilata hatorangan titing pahipengon. Ujahahan na rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran sampai minggu ini 12 April 2020. Uang kuliah 22.836.220 rupiah. Uang pembangunan 22.120.000 rupiah. Uang pusat 450.000 rupiah. Pengusde 55.526.222 rupiah. Ima song titing nanay si pamasawdo ng kapamasa di gagasan kuriat di nasa mingguan nauliate. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam pesta Paskah hari ini, dalam kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Beginilah bunyi firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu,
pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus merupakan satu peristiwa yang sangat luar biasa. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang paling besar di sepanjang sejarah manusia. Kebangkitan Yesus adalah merupakan bukti dari kekalahan kuasa maut. Dan melalui kebangkitan Yesus diberikan jaminan akan keselamatan. Nah, oleh karena itu, dalam peristiwa yang luar biasa ini, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, sesungguhnya kita orang-orang percaya layak untuk merespon peristiwa ini, merespon akan kebangkitan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, mari kita menyapa saudara kita, anak kita yang di samping kita dengan mengucapkan selamat Paskah dengan wajah yang tersenyum. Nah, dengan kita senyum maka terlihatlah sukacita yang luar biasa yang kita mau tunjukkan dalam pesta Paskah hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Paskah adalah satu peristiwa yang menggemparkan, bukan hanya dalam peristiwa Alkitab saja, tetapi di seluruh dunia. Paskah atau peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang menggemparkan, yang membuat seluruh dunia merayakan dengan sukacita. Walaupun sebenarnya sering sekali kita di tengah-tengah gereja, peristiwa Paskah ini
kita lakukan sederhana saja, bahkan jauh lebih meriah pesta Natal. Padahal sesungguhnya pesta Paskah ini adalah satu pesta yang tidak kalah pentingnya dari pesta Natal yang kita rayakan di setiap tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena peristiwa itu tadi adalah peristiwa yang menggemparkan seluruh negeri, kita melihat bagaimana seorang mahkamah agama bahkan sampai merancang kebohongan, memberi suap kepada serdadu supaya mereka memberitakan akan berita bohong. Mereka disuruh untuk memberitakan berita yang tidak benar, atau yang sering sekarang kita dengar dengan hoax. Itu makanya kita lihat oleh karena kegemparan berita itu, sehingga sampai ada yang memberitakan berita bohong dengan mengatakan bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Namun sesungguhnya kebenaran peristiwa akan kebangkitan Tuhan Yesus adalah sangat jelas jika kita lihat tadi dalam bacaan yang diberitakan dalam pemberitaan firman hari ini, di mana kita lihat ketika para perempuan pergi menengok ke kubur Yesus di pagi-pagi subuh. Namun apa yang mereka dapati? Bahwa kubur Yesus telah kosong dan Yesus telah bangkit dari kubur. Itu makanya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bahkan ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus di ayat 14 dalam pasal yang sama. Dia katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dengan peristiwa yang luar biasa ini, dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga mau melihat bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukanlah akhir dari perjalanan Tuhan Yesus. Sebaliknya, ketika kita merayakan Jumat Agung beberapa hari yang lalu, kita di sana mau melihat dengan peristiwa kematian dan kebangkitan, maka di sana terlihat kesempurnaan akan keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dengan adanya kematian, maka ada kebangkitan, sehingga kebangkitan Tuhan Yesus adalah kesempurnaan. Sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kesempurnaan dari karya keselamatan yang diperbuat oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan di setiap tahun, yang kita sukacitakan di setiap tahun, memberi pesan, memberi makna yang lebih dalam, yang lebih luas kepada dunia, khususnya bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya. Yang pertama, kita lihat di sana bahwa melalui kematian telah ditaklukkan oleh Yesus. Kematian telah ditaklukkan oleh Yesus. Kuasa maut tidak lagi dapat membelenggu dan mengalahkan Yesus. Sehingga kita melihat bahwa kematian tadi bukanlah akhir dari kehidupan.
Dan itu mau kita yakini, kita imani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan adalah awal dari kemenangan dan menjadi syarat yang mutlak yang harus dialami oleh manusia sebelum memperoleh kehidupan yang kekal. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus merubah ketakutan kita. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus merubah ketakutan orang percaya akan kematian, sehingga menjadi sesuatu yang harus diterima, bahkan menjadi keuntungan bagi orang yang percaya. Itu makanya dikatakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang harus kita pegang, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kematian itu tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, karena kematian itu adalah keuntungan bagi orang-orang yang percaya. Karena apa? Karena Yesus telah mengalahkan kematian dengan kebangkitannya. Yang kedua yang mau kita lihat dalam peristiwa Paskah, yaitu segala ketakutan akan dunia telah sirna. Di mana kita lihat tadi ketika para perempuan itu bertemu dengan malaikat, ketika para perempuan itu bertemu dengan Tuhan Yesus, ada sapaan, ada teguran, ada kekuatan yang disampaikan dengan sebutan jangan takut. Walaupun sering sekali rasa takut ini sering membuat kita panik. Rasa takut ini sering sekali ada di dalam kehidupan kita. Rasa takut ini sering sekali lebih besar terjadi di dalam kehidupan kita. Namun lihatlah, apakah dampaknya ketika rasa takut itu ada di dalam kehidupan kita. Kita menjadi lebih cepat panik. Kita menjadi tidak terbuka terhadap kenyataan. Kita menjadi tidak realistis. Dan sering sekali kita menjadi kehilangan akal sehat oleh karena rasa takut tersebut. Namun lihatlah dengan perjumpaan yang terjadi antara perempuan dengan malaikat, antara perempuan dengan Tuhan Yesus sendiri. Di sana telah dikatakan bahwa mereka perempuan itu mengalami perubahan. Dan ini juga yang harus kita mau tunjukkan dalam kehidupan kita. Dalam perjumpaan kita dengan Tuhan di setiap lini kehidupan kita, maka harus ada perubahan yang terjadi di tengah hidup kita. Apakah perubahan itu dari rasa takut menjadi sukacita? Dari rasa lemah, dari rasa tidak berdaya menjadi bersemangat. Sehingga kita tidak bisa dikalahkan oleh dunia ini. Karena kita sudah mendapat kekuatan dari perjumpaan kita dengan Yesus yang telah bangkit. Yang kemudian yang mau kita lihat dari peristiwa Paskah yaitu di mana kita diperintahkan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang pasti kalau perintah haruslah dilaksanakan. Namanya juga perintah, itu pasti harus kita lakukan. Yesus memerintahkan apa yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi kerinduan yang diinginkan oleh Yesus, di mana Yesus mendorong para perempuan yang datang ke kubur pada saat itu untuk bergerak maju, untuk pergi memberitahukan akan peristiwa itu. Sehingga mereka tidak terpengaruh dan tidak kalah akan keadaan dan kondisi. Sekalipun pada saat itu pagi-pagi benar, pagi-pagi subuh,
Namun oleh karena kerinduan mereka telah terjawab, maka mereka dengan sukacita bersemangat dengan termotivasi melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Itu makanya dikatakan dengan sukacita yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa dalam peristiwa akan kebangkitan Tuhan Yesus yang mendorong kita semuanya, orang-orang percaya, untuk bergegas, untuk pergi, untuk bergerak, memberitakan akan berita kemenangan ini. Dan ini menjadi tugas kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk pergi membawa berita kemenangan ini, memberitahukan kepada semua orang. Dan dengan semangat dan sukacita yang ada dalam diri kita masing-masing, kita akan terdorong untuk bergerak, berlomba, melakukan yang baik dan yang berkenan bagi Tuhan. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58, dikatakan di sana, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Nah, oleh karena itu sekarang kita mau diajak, kita didorong, kita dimotivasi melalui peristiwa hari ini, peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bergerak maju, melakukan yang baik. Mari kita bersama-sama untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam peristiwa yang kita hadapi sekarang, kita dianjurkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan stay home, dengan menjaga jarak. Apa tujuannya? Yaitu supaya kita melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita ini, sehingga jangan ada yang konyol, jangan ada yang menganggap dia luar biasa, dia super. Tetapi mari kita melakukan yang baik di dalam kehidupan kita ini, yang berkenan bagi Tuhan. Ini yang harus kita ingat, yang berkenan bagi Tuhan. Sebab belum tentu baik bagi kita, belum tentu baik bagi saudara kita, belum tentu baik bagi dunia ini, baik bagi Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan satu perbuatan baik yang berkenan bagi Tuhan, itu pasti baik untuk kita, baik untuk semuanya. Jadi kata kuncinya adalah satu perbuatan yang kita lakukan harus kita lihat, berkenankah ini bagi Tuhan? Kalau tidak berkenan bagi Tuhan, jangan lakukan. Jangan hanya melihat dari sudut pandang kita saja, tapi kita harus melihat apakah yang aku lakukan ini adalah berkenan bagi Tuhan atau tidak. Nah, ini yang harus kita terus lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga makna akan kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak menjadi sia-sia. Tetapi dengan peristiwa kebangkitan yang kita rayakan, yang kita terima melalui kemenangan Yesus Kristus, kita juga membawa yang baik dalam hidup kita. Kebangkitan Yesus memberi pesan bagi kita untuk dapat melayani, untuk dapat bersaksi dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Dan kita perlu mengubah hati kita yang dilanda suasana takut saat ini, yang dilanda rasa mencekam, yang dilanda rasa sedih, yang dilanda rasa kecewa, berubah menjadi damai sejahtera, berubah menjadi sukacita oleh karena kita telah menerima kemenangan itu.
Dengan peringatan kebangkitan Yesus ini, biarlah kita mengalami hidup baru. Hidup baru yang membawa kita pada pengharapan. Dan pengharapan itu bukan hanya pengharapan di dunia ini saja, tetapi pengharapan kepada kehidupan yang kekal. Sebab firman Tuhan mengatakan agar kita jangan berharap hanya di dunia ini saja. Kita adalah orang yang paling malang ketika kita hanya berharap di dunia ini saja. Tetapi kita harus berharap kepada kehidupan yang akan datang, yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan segala ketakutan dan yang telah memberi perubahan secara totalitas, serta membangun pengharapan baru bagi kita orang yang percaya. Kita didorong agar kita senantiasa optimis. Kita didorong agar kita senantiasa realistis dan proaktif menjalani hidup dan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah realita, kesempurnaan akan karya keselamatan yang dirancang oleh Allah, yang membuat kita menjadi orang-orang yang percaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya adalah orang yang sekaligus menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah senantiasa yang tahu menata hidupnya. Orang yang bijaksana adalah orang yang senantiasa disiplin dan taat serta bangga menjadi sumber kebaikan dalam hidupnya. Sekarang mari kita merenungkan, mari kita jawab dalam hati kita, apakah hidup kita hingga pada saat ini sudah menjadi sumber kebaikan pada orang-orang di sekitaran kita, berangkat dari rumah tangga kita, sekeliling kita, masyarakat kita, gereja, dan dunia ini? Sudahkah kita menjadi sumber kebaikan? Dengan peristiwa Paskah ini, kita diajak, kita didorong untuk terus menjadi sumber kebaikan di tengah-tengah hidupmu. Sehingga Paskah, sehingga kebangkitan Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena sukacita yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa jika pada saat ini Engkau masih memberikan waktu bagi kami merayakan satu peristiwa yang luar biasa, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dosa dan kematian. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan pesta sukacita ini, kami juga umat-Mu, orang-orang yang percaya, boleh melihat peristiwa ini sebagai satu peristiwa yang membuat hati hidup kami senantiasa bersukacita. Terima kasih Bapa di surga, melalui firman-Mu, Engkau mengajarkan, menginginkan agar kami membawa pesan makna Paskah ini di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami senantiasa menjadi sumber kebaikan. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi sumber malapetaka, jangan biarkan kami menjadi sumber kekacauan, tetapi Tuhan inginkan dari hidup kami agar kami menjadi sumber kebaikan, melakukan yang Tuhan inginkan, yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua, sehingga kami boleh menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dimanapun kami beraktivitas, dimanapun kami bekerja. Kami senantiasa menunjukkan jati diri kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga,
kami terus berdoa kepadamu atas peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, yaitu pandemi COVID-19 virus corona. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatunya, dan Engkau Tuhan yang mengatasi segala sesuatunya. Kami percaya jika tiba waktunya, maka semuanya akan terselesaikan, dan kami boleh kembali beraktivitas memuji nama Tuhan sebagaimana biasanya di tengah-tengah gereja. Terima kasih Bapak, berkati pemerintah kami, mulai dari Presiden sampai RT, berkati para dokter, berkati TNI Polri, berkati seluruh orang yang bersinergi untuk melakukan apa yang bisa dikerjakan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan kami juga semuanya Tuhan, Engkau yang menanamkan kepada kami hati yang mau taat. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan kita berikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nyawa juga
Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepada-Mu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Mari kita saling bersalaman yang ada di samping kita. Tuhan Yesus memberkati.